Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kulihat, tapi tidak bisa kuajak bicara. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kubuatkan cerita, tapi tidak bisa kuajak membuat cerita bersama. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kudengar suara tawanya, tapi tidak bisa jadi alasannya bahagia. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kusimpan namanya, tapi tidak bisa kumiliki seutuhnya. Mereka di sekelilingku sering bertanya, "Gimana ceritanya? Kok bisa? Kok bisa jatuh cinta dengan seseorang yang bahkan tidak mengetahui keberadaanmu?" Aku tidak tahu. Dan itu juga alasan kenapa aku menyukainya. Karena aku selalu percaya bahwa akan ada satu orang yang membuatmu merasakan perasaan-perasaan yang tidak biasa, yang aneh, yang ketika orang bertanya kamu akan menjawabnya dengan "nggak tahu, bingung." Aku menyukainya bukan dari pakaian mewah, uang, wajahnya, bukan. Aku menyukainya dari cara ia berbicara. Sifatnya yang selalu ingin tahu, menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru, selalu membuatku kagum. Ia cerdas tapi tidak pernah merasa cerdas. Ia bahkan sering mengeluarkan pertanyaan yang sebenarnya ia sudah tahu, tapi tetap ditanyakannya sebab buatnya menghargai orang lain itu dengan mengapresiasi pemikirannya. Aku menyukainya bukan dari pandangan orang terhadapnya. Bukan karena banyak orang bilang bahwa ia berhasil dari keringatnya sendiri. Bahwa semua yang dimilikinya sekarang dimulai dari titik nol yang gak mudah. Bukan itu. Aku menyukainya justru dari caranya memandang persoalan-persoalan yang pelik. Dari bagaimana ia menanggapi masalah di hidupnya dengan cara yang santai, bercanda, tetapi sederhana. Aku belum pernah memandang wajahnya dekat. Tapi kata mereka, warna matanya coklat. Aku juga belum pernah berbicara langsung dengannya. Tetapi tiap kali ia berbicara tentang pertandingan bola semalam sebelumnya, sudah cukup buatku mendengarnya. Sebab suaranya yang tenang selalu berubah lantang bila sudah membicarakan topik kesukaannya. Seperti film, game, atau juga musik. Aku suka tiap kali ia meninggalkan kerumunan orang-orang di kantor yang sedang membahas hal-hal viral. Aku suka caranya berjalan ke ruangan. Dan dari pembatas kaca, sudah cukup buatku dekat. Sudah jelas untuk ku terima. Dia mungkin tidak mengenalku. Tahu namaku saja juga belum tentu. Tapi sekali waktu ia pernah melihat ke arahku ketika teman-teman di kantor mengajakku nongkrong sepulang kerja, tapi aku menolak. Aku menyukainya, tapi bukan dengan cara menyampaikannya. Bukan juga dengan memberitahu seisi dunia tentang kebenaran itu. Bukan dengan cara seperti itu. Aku menyukainya dengan perasaan yang begitu nyaman walau letaknya harus dari jauh. Aku menyukainya dengan hal-hal yang ku tahu saja. Dengan keterbatasan yang bisa kulihat. Dengan banyak hal yang tentu saja masih jadi rahasia.
Aku menyukainya dengan catatan-catatan kecil yang sengaja kutulis karena aku khawatir aku nanti lupa. Seperti menu favoritnya di kantin, tentang berapa takaran gula untuk secangkir kopi yang biasa dia minum. Kalau untuk yang itu, aku sengaja tanya OB di kantor, dan katanya, "Oh, si Mas biasanya pakai gula merah, itu pun cuma setengah sendok." Aku menyukainya dengan mengirimkan doa yang aku sendiri tidak pernah tahu benar terkirim atau cuma sampai dalam mimpiku saja. Aku menyukainya dengan membaca pesan penting di grup WhatsApp tentang deadline, jadwal meeting, tentang segala hal yang harus. Dulu, tidak pernah sampai pada pemahamanku tentang mereka yang bisa saling merindukan walau tidak pernah saling bertatap sebelumnya. Dulu tidak pernah sampai pada pemikiranku mengapa banyak orang bisa sedemikian rupa menghargai jarak. Bahwa yang jauh bisa menguatkan yang di hati. Karena kasih sayang tiap orang pasti berbeda. Bentuk dan rasanya aja yang mungkin sama. Mungkin ada yang berani mengatakan, membongkar seluruh rahasia demi membuat nyaman dan lega perasaannya. Dan ada juga yang lebih merasa aman bila merawat rasa senang itu sendirian saja. Ya, bahwa gak semua hal perlu disampaikan dan dipasangkan. Bukankah beberapa kehadiran lebih baik diisi tanpa perpisahan? Dan dengan diam-diam, itu bagian dari rencana. Rencana untuk tidak mendengar jawaban tidak. Aku tidak pernah memahami semua itu sampai aku jatuh cinta dengannya. Seseorang yang hampir selalu terlambat masuk kantor. Yang sengaja meninggalkan sikat giginya di kamar mandi. Yang tidak aktif main Instagram kecuali sesekali mengupdate Twitternya. Jujur, awalnya aku kesulitan. Awalnya aku ingin sekali ia menyadari keberadaanku. Awalnya aku ingin sekali ia menghargai perasaanku yang selama ini minta diakui, minta disapa, minta dianggap ada. Karena tadinya kupikir aku tidak akan sanggup untuk selamanya bersembunyi di balik meja kerja. Di balik penolakanku tiap diajak anak-anak kantor untuk hangout. Sesulit itu untuk menyembunyikan perasaanku. Ada perasaan takut ketahuan yang membuat aku sadar bahwa ternyata dengan cara seperti ini adalah cara paling baik bukan untuknya, tapi untukku menyayanginya. Iya. Aku menyayanginya. Aku menyayanginya sejak aku tahu perasaan menyenangkan ini semakin hari semakin betah menghuni duniaku. Aku menyayanginya sejak aku tahu aku bisa begitu senang cuma dengan merasakannya. Dan ini bukan antara diizinkan atau tidak. Bukan tentang masuk akal atau tidak. Juga bukan tentang benar atau salah. Bukan. Aku menyayanginya bukan dengan harapan ia tahu, segera tahu, atau suatu hari bisa tahu. Aku cuma ingin menyayanginya, tanpa harapan, supaya nggak perlu jatuh dan selalu menyenangkan. Itu saja.